Pemirsa, Muhammad Imam Ghazali SH Konsultan Hukum Singa Nusantara demi keadilan siap bela Galih sampai tuntas. Mas Galih, Mas Galih, di mana Mas Galih itu minta advis kepada saya, minta advis pembelaan atas masalah yang berlarut-larut dihadapi. Apalagi karena masalah-masalah itu pada prinsipnya itu sudah ada penetapan dari pihak pengadilan agama. Terus ada kronologi yang itu juga sudah dilegalkan dan dibenarkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di negara kita. Tidak ada prosedur yang dilewati oleh Mas Galih, setahu saya. Tidak ada yang prosedur yang dilewati oleh Mas Galih, termasuk dalam proses pengajuan eksekusi atas harta-harta yang disengketakan dengan pihak Rulwati binti Rijan dan kawan atau Sumarah. Itu tidak ada. Jadi pihak Mas Galih itu tinggal pelaksanaan dari eksekusi. Karena kalau ini terus dibiarkan atau penegak hukum itu tidak tegas dalam melaksanakan putusan hukum, itu yang kasihan nanti Mas Galih. Karena apa? Selama ini mereka sudah mengeluarkan uang untuk membebaskan dalam arti apa? Membantu dari keluarga-keluarga yang sementara ini merasa masih punya hak. Dan itu baru sudah mengajukan untuk eksekusi itu pada tanggal 13 Juli 2020 ya. Di sini ada nomornya, nomor permohonan eksekusinya. Tapi belum ada penetapan. Belum. Jadi untuk pelaksanaan eksekusinya belum. Tapi terkait nanti akan diadakan pelaksanaan eksekusi, saya sendiri dari pihak masyarakat, dan saya sebagai pendamping dari Mas Galih akan mengawal. Nah, siapapun yang nanti yang menghadangi eksekusi di luar proses hukum akan saya lawan. Karena apa? Ini adalah hukum yang legal dan dibenarkan. Dan sudah ada kekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada satupun orang yang dibenarkan untuk menghalangi ini. Terkait masalah Mas Galih sekarang itu dikeluarkan adanya isu-isu yang berembus tentang adanya DPO. Saya itu kan termasuk salah satu saksi hidup ya kan. Karena pihak tersangka terdakwa yang pada saat itu ditahan itu pernah satu kamar dengan saya di lapas itu. Saya tahu betul dari ceritanya, bukan hanya dari berita, bahwa Mas Galih tidak terlibat sama sekali dalam persoalan itu. Tidak persoalan itu. Dan dari pihak tersangka terdakwa itu sudah mengklarifikasinya di saat dia diperiksa di pengadilan. Nah, ketika dia sudah diperiksa di pengadilan, artinya sudah selesai. Karena apa? Karena di dalam pengadilan itu dia diperiksa di bawah sumpah. Iya Mas, terkait dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri nomor 606 tahun 2018 adanya Galih Wibowo dikatakan dalam putusan itu sebagai DPO, itu gimana tanggapannya jenengan? Tak pikir itu kesalahan, ya toh. Ada miskomunikasi. Karena bagaimana dia bisa menjadi DPO sementara para pihak yang terlibat dalam kasus itu, ya, yang sekarang sudah terpidana dan sudah menjalani pidananya, itu tidak satu pun mengatakan bahwa Galih itu terlibat. Terus bagaimana Galih bisa terlibat? Dia diperiksa di pengadilan, dia tidak terlibat. Gitu? Tidak ada kaitannya dengan Galih. Lah kemudian kok Galih jadi DPO kan tidak ada relevansinya. Makanya kenapa kok sampai itu tidak bisa dijalankan atau itu tidak bisa berlaku? Karena di sini ada miskomunikasi, ada mispemahaman terkait persoalan hukum dan posisi Mas Galih. Dari awal Mas Galih tidak terlibat dalam persoalan pelaksanaan eksekusi. Jadi ada dua pokok perkara. Yang pertama perkara permohonan eksekusi atas tanah-tanah itu nanti akan kawal, kita akan kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum termasuk dari pengadilan, kepolisian ya kan untuk melakukan eksekusi itu supaya apa? Ini tidak berlarut-larut. Kalau itu sudah ada ketetapan, ada putusan harus dilaksanakan. Titik, tidak ada alasan lain. Artinya eksekusi harus tetap dilaksanakan. Harus tetap dilaksanakan. Ya, terlepas dia melakukan upaya-upaya yang lain. Jadi itu. Dan siapapun yang menghalangi atas nama apapun lewat, tidak masalah. Siap. Oke. Apa yang dilakukan pihak lawannya Galih Wibowo itu bagaimana menurut Anda? Pihaknya Rulwati. Tidak masalah.
Enggak masalah. Mereka punya hak untuk bicara, untuk ngomong, tapi segala sesuatunya itu nanti dikembalikan pada landasannya apa. Ketika kita landas, salah satu yang bisa menjadikan landasan adalah putusan. Gitu. Putusan di pengadilan agama itu bagaimana, itu yang harus dilaksanakan. Gitu. Kalau dia menggunakan jalan-jalan lain, saya itu pawangnya singa ya. Gitu. Saya pawangnya singa. Gitu. Jadi tidak. Yang penting segala sesuatu harus dijalankan pada realnya. Artinya ketika mereka pihak lawan Gale itu menggunakan cara-cara yang mohon maaf di luar aturan hukum, Pak Gozali sendiri siap untuk melakukan perlawanan. Siap. Tidak ada kata mundur untuk saya. Adapun ada 1000 singa yang menghalangi. Saya itu pawangnya singa. Anak saya itu namanya Asad, itu artinya singa. Jadi saya itu bapaknya singa. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai singa Belambangan dan lain sebagainya itu. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.